Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kali ini setelah tadi kita belajar matematika. Kita akan belajar tema. Ya, silahkan kalian siapkan buku temanya. Kemudian lihat pembelajaran 4 di halaman 39. Pembelajaran 4 di halaman 39. Nanti akan muncul seperti ini. Ini ada gambar seorang Edo yang sedang bermain bersama tumbuh-tumbuhan dan bersama hewan. Kita lihat di sini. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Kita bahas bersama saja ya. Nah, berdasarkan gambar ini, ya kita lihat tumbuhan ya bermanfaat untuk menghasilkan oksigen. Ya, tumbuhan bermanfaat untuk menghasilkan oksigen. Ya. Sedangkan ya, manusia dan hewan itu pun bermanfaat bagi tumbuhan karena manusia dan hewan zat yang keluar dari pernafasan adalah zat CO2. Dan zat CO2 ya, udara yang bernama CO2 itu dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bernafas. Nah, kita lihat halaman selanjutnya. Tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Kita langsung lewati saja ya. Kita lanjutkan lagi. Nih, ada gambar Lani sedang menyiram tanaman. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Ya. Nilai-nilai Pancasila ya, di sini yang termasuk pengamalan nilai-nilai Pancasila adalah memelihara kelangsungan hidup tumbuhan. Sekarang kita lihat selanjutnya, ayo membaca. Di pembelajaran 1 kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Kita lihat di sini ya, untuk paragraf pertama. Ingat, mencari ide pokok, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari kalimat utama ya. Hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mencari kalimat utama. Kalimat utama itu hanya satu kalimat ya. Kalimat utama hanya satu kalimat. Bisa di awal, sebagian besar itu di awal, bisa juga di akhir. Nanti di SMP ada yang kalimat utamanya di tengah. Ya. Nah, kita lihat bacaan di paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya.
Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ya, perhatikan di sini kalimat utama adalah kalimat yang membawahi kalimat-kalimat yang lain. Contohnya, misalkan ini adalah kalimat utamanya. Kita lihat, nah, yang warna kuning ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah juga di Indonesia. Jadi kalimat utama cuma satu tok, ya. Jangan malah ditulis semuanya. Nah, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah juga di Indonesia. Kenapa ini disebut kalimat utama? Karena kita lihat kalimat berikutnya. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Nah, ini kalimat yang tadi Pak Guru bacakan, yaitu kalimat kedua, itu menjelaskan tentang apa? Tentang jagung yang merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Ya, apa tidak? Nah, maka yang kalimat kedua ini disebut kalimat penjelas. Kalimat yang kedua disebut kalimat penjelas. Nah, kalimat yang ketiga, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ini juga masih membahas tentang kalimat yang pertama ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Biasanya makanan pokok itu banyak mengandung karbohidrat. Maka paragraf pertama ini kalimat utamanya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah juga di Indonesia. Nah, kemudian karena yang kita cari adalah ide pokok, maka ide pokok itu adalah ringkasan dari kalimat utama, ya. Ide pokok itu adalah ringkasan dari kalimat utama. Maka kita lihat, ya, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Ini adalah ringkasan dari kata-kata jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah juga di Indonesia. Ya kan, ringkasannya kan ini. Yang ini, ya, yang ini adalah ringkasannya ini. Ini yang di tabel ide pokok adalah ringkasannya kalimat yang pertama di teks paragraf pertama. Paham ya di sini ya? Kemudian kita lihat di sini kesimpulan. Nah, kesimpulan ini diambil dari ide pokok. Ketika ide pokoknya jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia, artinya ketika makanan itu dijadikan makanan pokok, maka makanan tersebut adalah makanan yang sangat penting di suatu daerah, yaitu di Indonesia. Maka kesimpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Amati dan bacalah isi tabel di atas. Apa pendapatmu? Pendapatku adalah, ya seperti yang tadi Pak Guru jelaskan. Ide pokok berasal dari kalimat utama yang diringkas. Kesimpulan adalah intisari dari ide pokok. Nah, kita lanjutkan. Sekarang bacalah tabel berikutnya dan berikan pendapatmu. Paragraf kedua. Paragraf kedua kita lihat. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman juga akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, pertama kita cari ide pokok. Ingat, ide pokok itu biasanya ada di awal kalimat atau di akhir kalimat, sebagian besar di awal kalimat.
Kita lihat awal kalimatnya. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Nah, kalau ini merupakan kalimat utama, ya, maka berarti kalimat selanjutnya menjelaskan tentang kalimat yang ini. Coba kita baca kalimat selanjutnya. Setelah 3 sampai 4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Apakah menjelaskan tentang pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung? Iya, proses menanam biji jagung yang pertama 3 sampai 4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Nah, itu kan berarti insya Allah ini adalah kalimat utama. Sekarang kita lihat kalimat yang ketiga. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Nah, ini merupakan proses penanaman biji jagung. Ya, jadi sudah bisa kita simpulkan ya, bahwasanya kalimat utamanya adalah seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Maka kita masukkan ide pokoknya ya. Kita masukkan ide pokoknya adalah ringkasan dari kalimat utama. Ringkasan dari kalimat utamanya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Nah, ini pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung, kan seperti itu ya. Kita ringkas lagi seperti ini. Yang lain ya boleh. Yang penting masih nyambung dengan kalimat pertama ini. Kemudian kesimpulannya kita ambil dari ide pokok. Ya, kita ambil intisari dari ide pokok. Intisarinya apa? Intisarinya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Wis wedok. Ya, itu cara mencari ide pokok dan kesimpulan. Nah, dapatlah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan. Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Kita lihat di sini. Pak Guru munculkan. Nah, ya, silahkan ini dicatat, di post videonya dicatat. Kesimpulan yang baik berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, intisari dari tulisan yang tadi Pak Guru jelaskan, dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat menjelas dengan kalimat sendiri. Ya. Post video ini kemudian kalian catat. Kita lanjutkan. Nah, ini. Ayo berdiskusi, yuk diskusi bersama Pak Guru ya, bareng-bareng ya. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Kerjasama salah satu dari sila Pancasila. Sila yang keberapa? Kita lihat ketuhanan yang Maha Esa. Ini hubungannya dengan Tuhan. Kalau Muslim hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada hubungannya dengan Pancasila. Sila pertama? Bukan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemarin kita sudah belajar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, intinya tidak membedakan teman, tidak membedakan orang, tidak membeda-bedakan orang lain, ya, mau membantu, ya, menjenguk teman yang sakit, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bukan masuk ini. Yang ketiga, persatuan Indonesia lah. Ini yang lebih tepatnya kita masuk ke persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, ya, seperti pendiri-pendiri bangsa kita itu mereka suka bersatu sehingga alhamdulillah atas berkat rahmat Allah maka negara kita itu menjadi negara yang merdeka. Maka dari itu kita harus bersatu. Untuk apa? Melawan penjajah. Alhamdulillah tidak ada sekarang penjajah secara fisik, tetapi penjajahan secara mental itu banyak digalakan oleh orang-orang yang tidak baik, yang ingin negara Indonesia itu hancur.
ya, dengan berbagai macam lewat televisi. Nah, kowe cokan deleng nang televisi ya ajaran-ajaran yang kurang baik. Nah, maka itu kita harus bersatu bareng-bareng antara guru menasihati siswa, siswa bersama-sama ya melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh guru. Aja mung laura lan kowe ngapa wong dening ngomong bae nang ngarep nasihati nggo ngapa. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi kita bersatu ya untuk bersama-sama menjadi manusia yang baik. Itu yang pertama, dari segi pemikiran dulu, bersatu pemikiran yang baik, bukan pemikiran sing isine mung hura-hura tok, seneng-seneng tok, ora ndelengna wong liya lagi susah. Nah, gue ya gleni banget ya. Kemudian ya, selain itu persatuan juga dibutuhkan. Nah, saat itu ketika pendiri negara itu kita bersama-sama ya bersatu, bagaimana caranya Indonesia merdeka? Mereka bersama-sama ya, pikirannya disatukan, itulah pendiri bangsa kita. Nah, kalau secara fisik persatuan ya, kalau kalian sebagai pelajar berpikir bareng-bareng mengerjakan suatu soal ya, mengerjakan bersama-sama mengerjakan suatu soal yang sulit. Tapi jangan ketika ulangan ya, tidak boleh ya. Ketika ulangan malah nggarap bareng-bareng, gurune ngantuk ya ngarep nggarap bareng-bareng. Bukan seperti itu. Nah, kemudian apalagi menjaga kebersihan, tugas piket, bareng-bareng melaksanakan tugas piket. Sehingga yang ketika dikerjakan satu orang itu lama, akan tetapi ketika dikerjakan bersama-sama itu menjadi mudah. Kita lihat contoh gambar-gambarnya saja. Nah, ini sudah Pak Guru sebutkan. Nah, ini bekerja sama ya. Walaupun mereka berbeda-beda, ana bocah lanang, bocah wadon, ki ana sing wong orang Tionghoa ya, orang Cina, tetapi mereka bekerja sama. Yang gambar di sebelah kanan ya, gambar di sebelah kanan mereka sedang berdiskusi ya, berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah ya, suatu pekerjaan ya, maka itu pun baik ya, itu pun baik dan merupakan pengamalan Pancasila, sila yang ketiga. Kita lanjutkan. Tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas. Ini sudah dijelaskan lah ya tadi ya. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapa yang terkandung dalam kedua sikap gambar di atas, tulisan penjelasanmu dengan singkat. Ini juga sudah tahu kita ya, sila yang ketiga. Ya, baik, untuk tugasnya ini tentang sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila atau sila ketiga Pancasila. Ini nanti Pak Guru buatkan soal di Google Form ya, kemudian kalian pilih mana yang termasuk sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, mana yang bukan. Nanti di Google Form kalian isi ya, kalian centang ya. Sudah ya, sekian pelajaran dari Pak Guru, tugasnya cuma satu ya, tentang nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.